Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan mengenai konstruksi mesin diesel untuk bagian-bagian mesinnya. Seperti yang Bapak pernah sampaikan bahwa konstruksi mesin diesel dengan konstruksi mesin bensin hampir sama, tetapi ada bagian-bagian yang memang berbeda secara konstruksi atau secara ukuran atau secara bentuk. Yang pertama kita melihat ke sini. Ini ada mesin diesel. Kemudian mesin diesel kita bagi untuk komponen mesin dan bagian-bagian pendukung. Jadi kita bagi dua, komponen mesin dan bagian-bagian pendukung. Asal kalian ketahui bahwa diagram ini yang diberi kotak-kotak adalah komponen-komponen mesin yang berbeda dengan komponen-komponen mesin bensin. Gitu ya. Yang pertama, seperti kita ketahui komponen mesin untuk kepala silinder. Kemarin kita sudah belajar di kepala silinder ini kita bicara ruang bakar. Ruang bakar yang pertama adalah yang injeksi langsung. Kemudian yang berikutnya ruang bakar tambahan. Dari ruang bakar tambahan yang pertama adalah ruang bakar kamar depan pre-combustion chamber. Kemudian yang berikutnya adalah ruang bakar kamar pusar swirl chamber. Yang berikutnya adalah ruang bakar kamar udara air cell atau energy cell combustion chamber. Nah, ini maka konstruksinya adalah kepala silinder ini beda dengan konstruksinya kepala silinder mesin bensin. Praktis kalau kepala silinder beda, maka di silinder bloknya juga beda. Kenapa? Karena silinder bloknya kita siasati untuk skala kompresi yang sudah pernah Pak Pria sampaikan. Skala kompresi daripada diesel adalah 1:16 sampai dengan 1:24. Maka selain ini konstruksinya berbeda, maka ini pun dibuat berbeda antara ruang bakar dengan panjang stroke. Jadi perbandingannya ruang bakar 1 bagian, panjang stroke-nya 16 bagian. Maka ini dan ini sudah berbeda. Kemudian piston. Piston kita ketahui bahwa untuk ruang bakar injeksi langsung, maka yang dilubangi adalah pistonnya. Mungkin kalian sudah ingat kemarin kita belajar dan gambar ada piston yang berlubang pantat kambing ya. Pantat kambing atau pantat kecoa ya, itu kalau kalian membayangkan bahwa konstruksinya seperti bentuk pantat. Padahal kenyataannya adalah piston yang dilubangi ini ada lubang yang disebut lubang spherical atau lingkaran penuh. Kemudian hemispherical atau lubang setengah lingkaran. Dan lubang multispherical atau lubang dengan banyak lingkaran. Jadi tidak seperti pantat kambing atau pantat kecoa ya, tetapi memang bahwa di dalamnya dibuat lubang-lubang dengan beberapa lingkaran. Kemudian yang berikutnya connecting rod atau batang seher atau ya batang seher lah ya, connecting rod ini sama. Kemudian yang berikutnya timing gear atau timing belt. Nah, di mesin diesel itu ada belt-belt yang berbeda dengan belt-beltnya di mesin bensin. Kenapa? Karena belt-beltnya harus lebih keras dan dia ada isinya, belt-beltnya itu berisi kawat-kawat besi nih. Kemudian yang berikutnya crankshaft sama flywheel untuk memancing mesin hidup atau roda gendeng, semua sama. Kemudian kita ke komponen-komponen pembantu atau sistem dan komponen pembantu. Untuk sistem pelumasan, oil filter
sama oil cooler. Jadi dia ada oil filter atau penyaring oli. Kenapa harus ada penyaring oli? Karena kalau di diesel itu terlalu panas sehingga olinya ini akan muncul kotoran-kotoran dari gramasi. Jadi harus selalu disaring. Kemudian oil cooler ini pendingin oli. Tadi ada hubungannya sama karena olinya atau bagian-bagian mesinnya terlalu panas. Maka ada sistem pendinginan untuk sistem pendinginan oli. Kemudian sistem pendinginan semuanya sama. Ada radiator dengan termostat, ada pompa air dan ada V-beltnya. Kemudian ada cooling fan atau kipas pendingin. Yang berikutnya adalah sistem intake dan exhaust. Maksudnya sistem hisap atau pemasukan dan sistem pembuangan. Di sini air cleaner atau pembersih udara atau saringan udara itu sama, tetapi vakum pump atau pompa kevakuman beda. Kemudian exhaust manifold sama, tapi intake beda. Karena kalau di bensin intake-nya itu membawa campuran bahan bakar dan udara untuk karburator. Kemudian intake-nya itu ada lubang untuk fuel injection. Jadi injectionnya di intake manifold. Kalau untuk di diesel intake-nya itu bersih, kosong, tidak ada sama sekali karena dia hanya bawa udara saja. Solar diinjeksikan langsung di ruang bakar. Ya, jadi konstruksi atau bentuk daripada intake manifoldnya berbeda. Kemudian exhaust pipe dan muffler. Exhaust pipe ini berarti pipa pengeluaran dan knalpot. Itu sama di sini. Yang berikutnya adalah sistem bahan bakar. Di sini sistem bahan bakar bahwa yang berbeda sama sekali adalah injection pump atau pompa injeksi, karena diesel memakai pompa injeksi dengan tekanan super keras tekanannya. Kemudian injection nozzle itu cerobong atau titik untuk injeksinya solar. Dia harus diperhatikan, dan ini berbeda dengan fuel injection di bensin. Kemudian yang berikutnya adalah feed pump atau pompa penyalur, feeding, pompa penyalur untuk bahan bakar. Di sini juga dia mesti punya tekanan pompa yang lebih besar dibandingkan pompa bahan bakarnya bensin. Fuel tank atau tangki sama. Fuel filter atau saringan bahan bakar berbeda karena biasanya solar lebih banyak kotorannya. Kemudian water sedimenter ini endapan air di bawah, ini juga berbeda. Kemudian yang berikutnya adalah kepada sistem kelistrikan. Sistem kelistrikan di sini dilihat starter sama, alternator atau sistem pengisian sama. Untuk pengisian buat apa ini? Ini pengisian buat ngisi suplai listrik ke aki atau akumulator atau ke baterai. Karena aki di diesel dan aki di mesin bensin harus tetap terisi, apakah dia pada posisi hidup atau posisi mati, sehingga pada saat di start tidak punya masalah. Yang berbeda di sini adalah glow plug. Seperti kita ketahui, glow plug ini busi panas hanya dipakai buat diesel. Diesel tidak pakai busi spark plug atau busi percikan. Busi percikan hanya dipakai untuk sistem mesin bahan bakar bensin. Jadi ini tadi konstruksi perbedaan antara konstruksi mesin diesel dengan perbedaannya konstruksi mesin bensin. Jadi ada beberapa bagian dan sistem yang sama, tapi juga ada beberapa bagian atau komponen dan sistem
yang berbeda. Demikian untuk pertemuan kali ini saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.